Oke, selamat malam IPA 1. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf ini kalau mengganggu waktunya, karena memang ini butuh persiapan supaya yang pertama, karena ini juga akan dilihat oleh pihak lain dalam artian dosen pembimbing saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta yang mewakili Dinas Pendidikan untuk program PPG, Pendidikan Profesi Guru. Jadi video yang nanti tiap siklusnya, jadi rencana ada 3 siklus. Besok itu adalah siklus pertama. Nah, siklus yang saya jalani untuk besok itu durasinya hanya 1 jam. Jadi video 1 jam itu nanti ada yang sifatnya tidak boleh diedit. Tidak boleh diedit itu berarti apa adanya. Maka dari itu saya ingin selama 1 jam itu sebisa mungkin maksimal. Suara saya terdengar kan ya? Halo? Terdengar, Pak. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk materinya, karena saya sudah schedule dari awal di LMS. LMS itu program untuk saya PPG, itu adalah materi kalor. Jadi, untuk IPA 1, khusus IPA 1, materi untuk lanjutan adalah kalor dulu. Masalah yang kemarin belajar fluida statis, itu nanti bisa disusulkan. Ya. Jadi, untuk materi kalor ini, selain untuk PPL, rencananya saya juga akan mengadakan penelitian tindakan kelas. Jadi, ada hasil yang harus dilaporkan. Jadi, suatu keberuntungan sebenarnya kalau kalian dijadikan sampel untuk penelitian, dan kesempatan ini mohon semuanya bisa dilakukan dengan baik. Jadi, bentar ya. Bisa diem nggak di Laras? Ya. Jadi apa ya? Kesempatan ini langka gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu bisa memberikan yang terbaik, saya juga akan tidak pelit-pelit nilai lah dalam artian untuk memberikan kalian juga yang terbaik gitu. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang keberatan ya semuanya ya, IPA 1. Iya, Pak. Ya, sip. Oke. Saya akan berikan skenario. Jadi skenario ini udah saya berikan ke beberapa orang, tapi yang umumnya nanti akan saya berikan. Saya akan share monitor dulu. Nah, apakah terlihat? Lihat nggak? Iya, Pak. Udah kelihatan, Pak. Oke, sip. Jadi, jam yang akan dipakai itu hari Kamis, besok ya. Dan kalau realitanya itu jam 5.67. Kalau saya ngelihat jadwal di sekolah itu dari jam 9.30 sampai jam 11. Jadi 9.30 sampai jam 10 itu rencananya saya persiapan. Termasuk Nehemia yang saya minta untuk mendokumentasikan secara luringnya. Jadi Nehemia nanti masuk ke dalam akun Zoom, tetapi dia mensyuting kegiatan yang ada di kelas secara luring. Jadi metode yang saya pakai ini namanya metode blended learning yang kemarin kalian sudah jalani. Jadi ada yang luring, ada yang daring. Jadi ini perangkat-perangkatnya. Nah, jadi setelah persiapan, nanti linknya akan saya berikan ya. Untuk besok kita pakai platform Zoom. Kenapa pakai Zoom, Pak? Nggak pakai Team? Karena untuk pihak luar itu tidak mudah untuk menggunakan Microsoft Teams. Jadi saya tidak bisa memaksakan mereka untuk ikut dalam tim, maka saya pakai Zoom. Zoom yang punya sekolah. Oke. Jadi untuk kegiatan pertama, pendahuluan selama 10 menit. Jadi memanfaatkan 1 jam ini harus benar-benar maksimal. Secara 10 menit yang pertama, ini semua bisa diikuti harusnya. Tadi saya udah bilang Fiona. Halo Fiona. Ya, halo Pak. Ya, jadi Fiona nanti ketika saya minta, mari kita sebelum memulai, mohon salah satu dari kalian untuk memimpin doa, kamu langsung ya. Langsung.
Baik, Pak. Jadi ini Fiona ya. Fiona Theodora. Ya. Jadi doanya karena ini ada ya di sana mayoritas Muslim ya. Jadi kita nggak perlu doa seperti yang biasa kita pakai tanda salib segala macam karena itu juga termasuk lama. Jadi ini hanya singkat aja. Jadi marilah Bapak Guru dan teman-teman yang ada di sekolah dan yang belajar daring di rumah, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Nah, ketika doa mulai, jadi ini mohon kamera aktif ya. Saya mohon 1 jam aja lah. Kameranya aktif, supaya kalian juga terlihat. Di rumah juga berdoa semuanya. Jadi ketika doa mulai, yang di rumah ataupun yang di sekolah itu menundukkan kepala. Ya, kalau mau buat tanda salib ya silakan, menundukkan kepala juga nggak apa-apa. Selama 30 detik. Ya. Kemudian nanti Fiona menghitung dalam hati ya. Kemudian doa selesai gitu. Paham Fiona? Paham, Pak. Ya, sip. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu menyampaikan salam. Jadi salam kita kan ada 2 salam. Nanti saya yang tebel ini saya yang bilang, salam Fransiskus, terus kalian semua berjiwa besar semuanya gitu seperti biasa. Kemudian salam sehat, sehat Indonesia dimulai dari diri sendiri gitu ya. Nah, ini apa nih? Ini salam dan bahagia. Nah, ini salam dari UST. Jadi mereka punya slogan juga salamnya nyebutnya salam dan bahagia. Kalian jawab saja salam gitu. Maksud untuk 3 salam ini? Halo? Bisa diikuti ya? Mic-nya dihidupkan nanti ya. Ketika menyebutkan ini kalian hidupkan. Coba saya mau dengar coba. Salam Fransiskus. Berjiwa Jiwa besar. besar. Ya, oke. Yang kompak ya nanti ya semuanya mic-nya ya. Salam sehat. Sehat Sehat Indonesia itu mulai dari di sini. Oke, sip. Salam dan bahagia. salam. Salam. Oke, sip. Nah, kemudian nanti untuk kehadiran, ini link ini akan saya berikan di chat meeting. Chat meeting. Ya, chat meetingnya. Jadi ketika di pendahuluan ini saya belum buka PowerPoint, ini ada di chat meeting nanti. Saya berikan di chat meeting. Jangan diisi sekarang ya. Ada 3 isian, nama, absen, sama di situ pilihan kalian belajar secara daring atau luring. Itu aja. Ya. Kemudian ini istilahnya apa ya? Basa-basi lah ya. Basa-basi dalam artian untuk mengkondisikan. Kondisikan dalam artian kalian di rumah internetnya lancar apa enggak, segala macam. Nah, kemudian ini ada persepsi. Nanti ini udah urusan saya lah ini. Nah, kemudian ini ada pretest. Nah, sekarang saya udah siapkan uji coba pretest, ya bukan yang ini, ada editan sedikit. Saya coba kirim via chat di meeting ini ya. Coba kalian isi sebentar aja, nggak usah dipikir dalam-dalam. Nah ya. Coba sekarang diisi. Soalnya ini kalau kamu nggak punya akunnya, kan pernah pakai Quizzes ya sama saya? Pernah ya? Halo? Udah kelihatan chatnya? Halo Pak Satu? Sudah, Pak. Ya, coba silakan diisi. Asal-asalan aja nggak apa-apa. Saya cuma pengen lihat reportnya nih. Wah, Nadira udah ngisi. Nadira. Udah ngisi apa baru masuk Nadira itu? Baru masuk ya?
Pak ini udah mulai belum sih? Saya nggak tahu, saya main pencet-pencet aja. Nggak apa-apa, isi-isi aja coba. Ini hanya ngetes. Tapi kalau yang untuk besok beneran dipikir ya. Oke. Ya, yang ini uji coba nggak apa-apa. Asal-asal aja berarti ya, Pak? Ya, untuk yang besok bener-bener dipikir. Oke, oke deh. Wah, Billy. Ada yang bermasalah buat masuknya? Ada yang kendala? Bisa semua? Yang penting semua bisa masuk aja lah. Bisa semua ya? Halo? Sudah ya? Yang kuisnya itu ya? Sekarang saya masuk ke yang ini nanti, PowerPoint-nya. Lihat ya PowerPoint-nya ya. Halo Pak Satu, masih bersama saya. Masih, Pak. Oke, sip. Ya, jadi ini tampilan-tampilannya nanti. Jadi ini namanya blended learning. Nah, ini nanti akan saya sampaikan juga. Kemudian setelah saya menyampaikan tujuan ini ada tujuan. Nah, kemudian ada bagian modul. Nah, ini. Modul ini boleh dibuka dari malam ini juga boleh dilihat-lihat. LKPD-nya juga boleh dilihat-lihat. Mau dikerjakan ya syukur. Tapi kalau nggak ke Uber ya nanti pas pembelajaran besok juga nggak apa-apa. Tapi yang perwakilan tadi saya minta bantuannya benar-benar dikerjakan ya. Oke. Nah, ini peta konsep. Nah, kemudian di sini ada 3 pertanyaan. Mohon ketika saya membacakan ini, semua bisa dijawab. Masalah benar atau salah itu nomor kesekian, tapi jawabnya juga jangan ngelantur, jangan apa ya, jangan yang ngasalnya nemen gitu loh. Coba kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Apakah yang dimaksud dengan kalibrasi alat? Halo? Halo? Nah, ini kalau kayak gini besok kendala nih. Halo? Coba satu. Ya, halo, Pak. Besok jangan sampai kayak gini ya kalau misalkan apakah yang dimaksud dengan kalibrasi alat? Yuk, langsung dijawab. Bingung ya jawabannya ya? Masih ingat nggak kalibrasi dulu? Ini apa yang kayak titik nolan? Iya. Membuat alat itu dalam posisi 0 atau netral. Ya, gitu ya. Jadi mohon besok siapapun yang bisa jawab, tetap saya kasih poin ini. Tapi tolong jedahnya jangan kelamaan ya. Jadi kalau nanti yang di daring ataupun yang di luring, semua punya hak yang sama jawab. Oke? Halo, semuanya. Jangan sampai ada jedah ya. Halo, diem. Oke, Pak. Oke, Pak. Mohon kerjasamanya ya.
Kemudian ini nanti pretestnya yang beneran besok saya berikan. Kemudian ini ada video. Video ini nanti yang akan menjadi persoalan untuk di LKPD. Coba saya mau tes suaranya masuk nggak? Masuk nggak tempat kalian suaranya? Langkah pertama, celupkan tangan kananmu. Masuk, Pak. Masuk ya? Jelas ya? Suaranya masuk jelas ya? Oke, sip. Kemudian, nah ini ada dari video tadi, itu ada pertanyaan. Saya coba berikan di chat, besok juga akan saya berikan dalam chat. Mohon nanti bisa langsung dijawab. Coba ya, ini ngetes nih. Ini karena ini bisa di reset kok chatnya ini. Coba. Nah, coba. Sambil saya setel, sambil kalian coba jawab di chat itu. Mana tadi ya? Pertama, celupkan tangan kananmu ke dalam mangkuk berisi air hangat. Nyaman sekali ya rasanya. Biarkan tangan kananmu tetap di dalam mangkuk ya. Langkah kedua. Sekarang, celupkan tangan kirimu ke dalam mangkuk berisi air dingin. Kirimu merasakan suhu dingin bukan? Betul sekali. Biarkan juga tangan kirimu tetap berada di dalam mangkuk ya. Langkah ketiga. Nah, sekarang secara bersamaan angkat kedua tanganmu dan celupkan kedua-duanya ke dalam mangkuk yang berisi air keran. Nah, anak-anak mengulang kembali percobaan tadi dengan mengajak papa, mama, kakak, atau adik di rumah ya. Nah, sekarang kalian masuk ke yang link yang saya saya berikan di chat itu. Coba jawab, coba masuk nggak di sini? Coba tulis. Pertanyaan apa yang timbul dalam pikiran kalian dari video kasus 1 tadi? Coba, udah ada yang nulis belum? Harusnya udah langsung masuk sini. Nggak perlu dijawab semuanya itu kan ada banyak ya. Ada, kamu ngisi 1 aja nggak apa-apa, tapi itu nggak bisa lebih dari 25 kata. 25 huruf, sorry. Jadi pertanyaan yang timbul dalam pikiran kalian dari video. Ketika ada 3 mangkuk. Udah dinulis? Halo? Denzel? Udah nulis belum, Denzel? Gimana, Pak? Nulis di link itu. Linknya udah kamu klik belum chatnya itu? Belum, Pak. Nah, coba dites. Muncul nggak jawabannya di sini? Jadi ini saya tulis asal gitu ya, Pak? Iya, tapi yang berkaitan dengan video itu, jadi namanya PBL itu dia problem based learning itu dari kasus kamu timbul pertanyaan apa. Untuk penjelasannya bagaimana sih besok akan saya jelaskan. Ini hanya ngetes saja, masuk nggak pertanyaannya itu. Nggak usah 10-10-nya diisi. Tapi kalau mau lebih dari 1 nggak apa-apa.
Udah diisi? Halo? Itu video ya, Pak. Kok saya nggak bisa play videonya? Cuman kayak Enggak. foto gitu. Videonya tadi. Nah, ini udah diisi nih. Apa yang membedakan 3 mangkuk ya? Spasinya nggak ada. Suhu pada setiap mangkuk berapa perbedaan suhu? Oke. Apa yang membedakan 3 mangkuk? Oke. Coba mentok sampai berapa dia? Suhu tangan saat di air keran. Berapa perbedaan suhu? Udah bisa ya berarti ya? Fiona ngisi nggak Fiona? Halo, Tria ngisi nggak Tria? Tria masuk nggak ini, Tria? Ngisi Kayak Pak. gitu kan ya, Pak, kurang lebih. Iya. Pada mangkuk apa yang terjadi ya? Oke, ya. Nanti pertanyaan yang lebih spesifik nulisnya di LKPD nanti, ya. Oke. Yang jelas teknisnya seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, tuh masuk lagi tuh. Bagaimana kalor berpindah? Nah, sebenarnya yang diharapkan pertanyaannya itu adalah dari kasus tadi, apa hubungannya dengan materi, pertanyaan apa yang berhubungan dengan materi suhu dan termometer gitu loh sebenarnya. Jadi sebenarnya ini maksudnya ini tangan ini sebenarnya adalah sensor atau alat ukur suhu yang tidak akurat. Kenapa? Karena dia menggunakan indera perasa. Jadi yang harusnya kamu tulis dalam pertanyaan ini, salah satunya contoh nih, apakah tangan termasuk pengukur suhu? Gitu juga boleh. Gitu. Terus atau kenapa tangan kiri dan kanan berbeda suhu? Itu juga boleh. Banyak lah. Halo, paham IPA 1? Halo IPA 1? Iya Pak. Ya, oke sip. Iya Pak. Halo. Besok kalau saya nanya gitu jangan mandek ya, Nak. Nanti dosennya ngelihat anak Pranciscus ini ternyata pendiam, nggak bisa aktif gitu. Nanti jadi nilai keaktifan itu. Oke ya, saya lanjutkan ya. Oke Pak. Ya. Pokoknya yang aktif, yang bisa diajak komunikasi, bisa diajak kerjasama akan saya beri nilai lebih. Saya nggak bohong, saya janji. Karena ini juga ada kaitannya juga dengan nilai saya. Nah, jadi nanti dari kasus itu kalian diminta untuk ngisi LKPD. Ya, ada LKPD digitalnya, ada di sini. Ya, nanti akan saya berikan linknya. Kemudian, nah kalau ada yang nggak jelas dari LKPD itu, kalian bisa tambahkan literasi dari modul yang saya berikan. Nah, kemudian ada aktivitas sebelum praktikum, itu cara penggunaan termometer. Ini contoh videonya. Masuk ya suaranya ya? Masuk Pak.
Ya. Nah, nanti di dalam LKPD itu ada percobaan virtual seperti ini. Jadi kalau ini saya klik, ini dia masuk ke link virtualnya. Ini juga ada di LKPD. Kemudian di sini ada referensi tambahan untuk menjawab dukungan dari pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti akan saya jelaskan pada saat ini apa. Nah, sudah kelihatan belum? Ini ya, ini. Lama ya. Nah nih. Jadi ini apa? Kalau kalian lihat tadi kan di depan itu kan saya berikan skala A, B, C, D, E. Nah, jadi kalau dicermati nih, kalau saya ini kan kalau skala A di sini. Nah, lihat pergerakannya ini nih. Pergerakan yang merah-merah dengan yang bawah. Nih, ke bawah juga begitu. Ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin bawah. Apa yang terjadi dengan partikelnya itu? Semakin apa? Semakin lambat. Semakin lambat. Kalau semakin ke atas, semakin cepat ya. Jadi nanti LKPD-nya itu pertanyaannya begini. Nih, pertanyaannya gini. Karakteristiknya antara dari A sampai E dengan kecepatannya. Nah, kalau bingung karakteristiknya itu bagaimana, kalian bisa ngelihat link ini. Link yang ada di PowerPoint. Mana ya? Nah, link yang ada di PowerPoint ini. Nih, link ini. Oke. Yang di bawah ini. Itu tentang karakteristik. Kemudian nanti melanjutkan yang ada di LKPD. Jadi di LKPD itu, saya kembali lagi ke LKPD. Aslinya LKPD-nya ini lebih dari ini halamannya. Hanya saja kalau pakai live worksheet itu dia nggak bisa lebih dari 10 halaman. Jadi, untuk ngerjakannya, biar aman, sebelum dikirim ke email, kalau bisa diunduh, diunduh. Coba yang kemarin waktu pas LKPD yang elastisitas, ada yang bisa ngunduh nggak? Anak IPA 1. Sebelum dikirim. Kemarin. Halo? IPA 1. Kalau saya waktu itu nggak bisa, Pak. Saya unduh tapi nggak kesimpan gitu. Unduh tapi nggak kesimpan jawabannya ya? Iya. Tapi saya lihat ada yang ngirim di tim itu udah ada isiannya persis kayak di LKPD. Caranya gimana? Ada yang tahu nggak itu? Ada loh kalau nggak salah. Halo? Mungkin kalau kayak gitu bisa disimpan deh, Pak, berarti. Iya, makanya bisa disimpan. Coba nih, ini kan kalau di finish nih. Ini kalau finish kan ada 2 pilihan nih. Nah, ada Checkmate Answer, ada yang email. Kalau Checkmate Answer ini dia hanya mengecek jawabannya. Kalau mau diunduh, coba ya, saya tes ya. Kayak isi nama misalkan. Wawan, coba.
simpen nggak dia? Ini karena saya sebagai teacher sih. Kalau sebagai student harusnya bisa. Saya sebagai teacher. Di download gini nggak bisa ya? Lalu pas satu ada yang bisa ngunduh nggak sih kemarin? Kemarin kalau saya ini Pak, copy paste. Oh, di kontrol A semua gitu ya? Iya, Pak. Iya. Word. Digimanain? Jadi jawabannya biar kesimpan gitu. Jadi yang dari LKPD-nya ini kita copy. Terus kita paste pindahin ke Word. Oh, satu-satu. Gitu. Ya. What? Iya, Pak. Manual. Manual. Iya, daripada ngulang. Oh. Karena kalau ngirim ke email, masuk sih jawabannya. Masuk jawabannya. Cuma kan maksud saya biar ada yang untuk data kamu juga gitu loh. Maksud nggak? Iya, Pak, maksud. Jadi maksudnya kita simpen gitu kan, Pak? Ada yang dikirim, tapi ada yang disimpan juga. Jadi kalau misalkan saya minta kalian besok ada presentasi kelompoknya, itu ada yang laporin gitu loh. Kebayang nggak? Halo? Kebayang sih, Pak. Kebayang. Ini nih kalau saya ini download PDF nih jadi nih. Ini download PDF nih. Cuma ini sebagai ini karena masalah ini pakai akun saya sih. Oh, ini yang flip link, sorry. Bukan yang Atau coba share link LKPD-nya aja, Pak. Nanti kita yang murid coba jawab. Oh, oke. Ya udah nih. Saya coba kirim ya. Udah tuh. Ini jawab coba-coba dulu aja ya, Pak, berarti? Coba-coba, tapi yang jangan yang kirim ke teacher, yang kamu coba download. Iya, coba unduh buat sendiri. Oke ya, nanti dicoba ya di rumah ya. Karena nanti kalau misalkan besok pas saya minta suruh perwakilan untuk mempresentasikan, ini harus bisa ditampilkan. Atau caranya sebelum dikirim, share monitornya ke LKPD yang kamu isi. Maksud nggak? Misalkan nih, yuk evaluasi satu untuk pertanyaan satu. Untuk evaluasi satu, silakan perwakilan dari kelompok 2 apa kelompok 3 gitu. Maksud nggak? Ya, jadi ini yang jawab. Halo? Gimana Pak? Maaf Pak. Jadi ini kan kalau udah dijawab, nanti kan baik yang luring ataupun yang daring kan saya buat kelompok. Ini nanti habis ini saya mau uji coba buat kelompok yang daring. Nah, nanti perwakilan tiap kelompok itu menyampaikan hasilnya ini. Ya. Caranya yaitu menampilkan share monitornya. Maksud nggak? Maksud. Jadi ini kan bisa diketik nih. Apa diketik gitu. Nah, nanti tinggal kamu share monitor aja gitu loh. Ya. Oke. Jadi ini LKPD-nya akan saya berikan malam ini. Tapi kalau misalkan nggak bisa ke-save dalam PDF, berarti besok jawaban yang kamu isi malam ini kamu copy-paste. Biar besok pas saya minta, saya suruh tampilin, kalian udah nampilin. Oke? Paham ya?
Ya, halo? Bisa Iya, dipahami? Pak, paham. Sip. Lanjut ya. Hubungan yang LKPD-nya saya langsung kirim di WhatsApp aja lah. Mana? Nanti aja lah. Oke, secara keseluruhan sebenarnya sudah sih. Tinggal saya uji coba untuk ini breakout room. Ya. Coba saya uji coba untuk breakout room. Ini ada 19. Saya bagi 3 kelompok coba. Bisa nggak? Nah. Jovena. Oh iya, halo Pak. Oh iya. Jadi ya, breakout room-nya bisa jadi ya, berarti ya? Bisa, Pak. Jadi. Oke, sip. Coba tinggal saya keluarnya lagi nih kayak mana nih. Tunggu dulu. Ada tulisan ini, Pak. Lift-nya ada lift breakout room sama lift meeting. Live breakout room sama live meeting. Nah, pilih yang breakout room. Tunggu dulu. Live breakout room sama live meeting. Live room ya? Oh, live room ya berarti ya? Iya. Live breakout room. Oke, sip. Apa sana? Halo, kelompok 2 ya? Halo, ini room 2 ya? Iya, Pak. Oke, sip. Saya uji coba. Ada 5 orang. Berhasil berarti ya besok ya? Ya, Pak. Jadi ini kelompok buat besok ya, Pak? Nggak jamin. Soalnya ini kan dia breakout-nya ini dia otomatis. Otomatis ya. Saya keluarkan ya breakout room-nya ya. Halo? Ini 5 orang siapa aja nih ya? Jovena, halo? Halo Jovena, nyaman? Halo? 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 Panggilin Butaro sih, panggilin Butaro. Panggilin Butaro. Bu, ini ngeluarin breakout room kok kayak mana ya, Bu? Nggak mau, Bu. Bu, tolong sih, Bu. Bentar, Bu. Oh, close. Oh.
Halo? Halo, halo. Jovena? Andrew? Halo? Halo Pak, Oh iya. Udah keluar dari breakout room kamu ya? udah Pak, udah dari tadi Pak udah keluar. Oh iya. Enggak, itu tadi pesannya keluarnya itu otomatis apa kamu keluar sendiri? Kok saya tadi keluar sendiri Pak, breakout. Oh, tapi bisa baca chat dari saya ya? Keluar breakout room gitu, baca nggak? Nggak tahu saya Pak. Oh, nggak tahu. Berarti kamu keluar memang keluar sendiri gitu ya? Iya. Oh, ini soalnya udah saya close tapi nggak pada keluar ya? Aditya. Loh, ini nggak keluar-keluar nih. Patuh nih. Besok jadi masalah nih. Belum. Halo Denzel. Denzel masih di sini ya? Halo, kok belum balik semua ya? Halo Jovena. Aduh. Halo, halo, halo. Halo, Tria, halo. Halo, Tria, nggak bisa keluar breakout room ya? Hah? Udah dari tadi keluar, tapi kok kamu nggak masuk ke room besar ya? Tapi di sini cuma 5 orang. Oh, banyak. Coba kamu ngomong di Zoom-nya, coba ngomong di Zoom. Coba ngomong di Zoom. Ya. Hah? Halo? Aduh. Butaro, tolongin si Butaro. Ini kok nggak bisa balik lagi ya? Jaringan, kalau udah jaringan udah doa aja. Enggak, mereka katanya udah keluar dari breakout room, tapi kok Bapak sendiri masih cuma 5 nih partisipannya. Bukannya mereka itu Bapak yang ngatur ya? Iya, makanya Bapak juga heran.
Ini akan 30 detik tuh. Iya. Bapak tadi nggak Halo, tahu Jovena. breakout room dari mana? Halo. Jovena udah keluar breakout room? Udah, Pak. Tapi kok saya nggak bisa dapetin kalian semua, cuma 5 orang ya. Saya ada nggak di situ? Suara saya masuk di Zoom nggak? Masuk, Pak. Cuman Bapak bisa dengar suara kita kayaknya. Iya. Kita udah pada Saya kok nggak bisa dengar suara kalian? Ini besok jadi masalah ini kalau kayak gini. Tapi saya udah ada di situ. Ah. Gimana? Live roomnya. Coba ya, saya video call ya. Tolong ya, saya nggak biasa pakai ini sih soalnya. Ini adanya Nah. N loh, nggak ada lift loh. Nah nih, kelihatan nggak nih? Ini adanya N, nggak ada Nih, lift. tampilannya kayak gini nih. Nih, mencet yang mana Jovena? Nih, cuma 5 orang. Bapak tadi caranya bagi breakout room kayak mana? Dibalikin aja coba. Advent setting apa? Coba. Bapak, Hah? Bapak pencet klik. Gimana, Pak? Kan itu ada. Bukan di bawah, Pak, di bawah. Di bawah. Nah, ini. bukan itu mah pemberitahuan. Di bawah. Terus? Oh, Kemana? itu breakout room-nya tuh ada. Iya, kayak gini nih. Ini kayak munculnya kayak gini nih breakout room-nya. Breakout room ini proses. Tak keluar gini, nggak mau dia. Kalau N-nya ini nih adanya ya. N meeting for all, live meeting. Apa N meeting? Keluar. Keluar, iya. Dari meeting. Kalau N meeting for all, Semuanya. semuanya. Keluar. Iya, makanya. Aduh, nggak biasa pakai Zoom. Besok panik nih saya besok. Bapak, kopi di room yang ngebug gitu nggak sih? Oh, roomnya yang ngebug ya? Iya kayaknya. Jadi aku udah klik room, cuman masih di room kita. Oh, iya. Apa return to meeting coba ya? Nggak return to meeting ya balik lagi ke sini. Balik sini. Ya coba di N Ngebug aja ya? mah. Di N aja semua. Di N ya? Mulai dari awal berarti Pak kalau N. Waduh. N for Live meeting. meeting kan nanti Bapak jalan lagi. Saya live meeting terus nanti saya jalan lagi. Terus nanti yang active meet Bapak masuk Nanti ya saya Pak? ke teman-teman. Oh iya. Yang Oke. Kasih satu orang jadi co-host Pak. Oh, iya, kamu mewakilin ya, jangan keluar dulu ya. Jadi co-host. Iya, Pak. Oh, berarti Jadi co-host. jadiin co-host kamu dulu ya. Iya. Coba saya jadiin co-host kamu ya. Jovena. More. Make co-host ya. Host apa co-host? Co-host aja lah Pak. Make host ya. Nah, Jovena jadi host ya, Jovena. Iya, Pak. Oh, besok nggak ada kamu nangis ya, Jovena. Saya keluar dulu nih berarti ya. Iya, Pak. Live meeting ya saya. Iya. Oke, coba ya. Sip. In the